Dengan aplikasi ini, ujian akan berjalan sangat aman. Siswa tidak bisa lagi menggunakan menu navigasi seperti ini. Baik navigasinya ditekan satu kali maupun ditekan secara ditahan seperti ini. Siswa tidak bisa juga menggunakan aplikasi mengambang ataupun floating apps. Mau screenshot juga nggak bisa. Pakai tombol ataupun pakai 3 jari juga nggak bisa. Mau belah layar juga tidak bisa. Mau copy paste soal dan jawaban juga nggak bisa ya seperti ini. Jadi ini sangat aman sekali. Notifikasi juga nggak bisa dibuka. Nah, di sini aplikasi ini bernama AirDev Exam Browser. Di sini saya sudah mencoba menghidupkan Bluetooth dan juga menginstal floating apps dari Google Play Store dan mengaktifkan floating apps bawaan dari handphone. Nah, itu tadi floating apps dari Play Store dan ini tampilan floating apps bawaan handphone Android. Sekarang kita akan coba untuk membuka aplikasi AirDev Exam Browser. Nah, ketika kita membuka aplikasinya, maka akan dialihkan ke dalam halaman floating apps. Nah, selagi floating apps-nya ini tidak dihapus, maka AirDev Exam Browser aplikasi ujian ini tidak bisa dibuka. Jadi, mau tidak mau, aplikasi floating apps ini harus kita uninstall terlebih dahulu. Ini nanti baru kita bisa membuka aplikasi ujian AirDev Exam Browser. Sekarang kita akan coba kembali setelah kita hapus floating apps-nya. AirDev Exam Browser-nya kita klik buka. Dan Bluetooth-nya juga harus dimatikan ya. Ketika kita mengaktifkan Bluetooth, Bluetooth-nya juga harus diaktifkan. Karena ini tidak bisa menggunakan Bluetooth. Ini juga hal-hal yang sering digunakan siswa dalam melakukan kecurangan saat ujian. Nah, saat memasuki aplikasi Exam Browser, di sini akan ada password. Password ini nanti bisa di-custom ya, beserta logo dan nama sekolahnya juga bisa di-custom. Setelah password, kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa menu ya, yang bisa kita gunakan ya, sangat banyak sekali sesuai kebutuhan. Dan di sini misalkan salah satu menunya adanya informasi, jadwal ujian, dan lain sebagainya. Website sekolah juga ada, bisa kita masukkan di sini. Untuk menu ujian sendiri di sini ada 3, yaitu scan QR code, input link, dan menu e-ujian. Untuk input link ini memasukkan link ujian secara manual seperti ini. Nah, disinilah tempat memasukkan link ujian. Untuk keluar halaman ujian juga memasukkan password dan akan ada notifikasi seperti ini. Selanjutnya ini merupakan fitur scan QR code. Jadi siswa bisa masuk ke dalam ujian melakukan scan QR code. Yang spesial di sini QR code-nya dibuat secara terenkripsi. Jadi scan QR code-nya ini hanya bisa di-scan dengan menggunakan AirDev Exam Browser. Nah, di sini misalkan saya akan membuat QR code dari halaman ujian, bisa menggunakan Google Sheet berupa portal ujian seperti ini, ataupun link Google Formulir seperti ini. Saya akan contohkan link Google Formulir ini, saya akan buatkan QR code-nya seperti ini ya. Saya pastikan di halaman QR code generator khusus ini. Nah, inilah QR code yang dapat kita gunakan. Saya akan coba cetak dan nanti tampilannya seperti ini. Sekarang kita akan coba scan QR code dengan menggunakan AirDev Exam Browser-nya ya. Kita pilih menu scan QR code. Nah, QR code inilah yang akan kita scan seperti ini. Ini hanya bisa di-scan oleh AirDev Exam Browser, tidak bisa di-scan oleh aplikasi lain. Jadi sangat aman sekali. Nanti ini akan masuk ke halaman Google Formulir yang sudah kita setting tadi. Nah, siswa bisa mengerjakan soal seperti biasa. Dan untuk keluar juga menggunakan password yang bisa di-custom saat pemesanan aplikasi ini. Selanjutnya, di sini ada menu e-ujian. E-ujian ini berupa link yang ditanam ke dalam aplikasi, sehingga nanti siswa hanya membuka link ujian, e-ujian saja, dan akan dapat memasuki ujian seperti jadwal yang sudah ditentukan. Nah, ini bisa menggunakan berbagai macam soal ya, misalnya Google Form dan lain sebagainya. Nah, bisa mengerjakan soal seperti biasa. Sekarang kita akan coba menggunakan menu navigasi seperti ini. Ditekan satu kali ataupun ditahan, tidak berfungsi ya. Nah, jadi tidak bisa keluar dari aplikasi. Floating apps-nya juga nggak muncul di sini. Ini tadi ada floating apps-nya. Kita screenshot juga nggak bisa ya. Kita screenshot pakai 3 jari di layar juga tidak bisa ya. Jadi sangat aman sekali kerahasiaan soal ini. Kita belah layar dengan menggunakan 3 jari ke atas. Kalau di handphone saya juga tidak bisa melakukan split ataupun belah layar. Jadi tombol di sini yang ada hanya tombol back, next, refresh, full screen seperti ini. Untuk full screen mengembalikannya tombol home saja. Kita mau copy paste soal misalkan di sini, nggak bisa juga ya. Mau kita paste jawaban juga nggak bisa di sini. Jadi ini sangat aman sekali, tidak bisa melakukan copy paste. Notifikasi juga tidak bisa dibuka. Di situ hanya ada indikator baterai. Untuk keluar juga memasukkan password dan akan ada notifikasi yang keras seperti ini. Nah, jadi dengan menggunakan
RDF Exam Browser ini ujian akan berjalan dengan aman. Siswa tidak bisa keluar dari aplikasi, membuka aplikasi lain, dan lain sebagainya. Dan juga ketika nanti siswa menjalankan virtual Android untuk membuka RDF Exam Browser ini, maka juga tidak bisa. Nah, seperti ini tampilannya. Maka ketika dibuka dengan menggunakan virtual Android, aplikasi RDF Exam Browser tidak akan dapat terbuka seperti ini. Nanti akan ada keterangan aplikasi telah berhenti. Nah, kita coba ya sekali lagi ya. Jadi ini sangat aman sekali. Siswa sampai ke dalam virtual Android juga tidak bisa menggunakan.